Wabarakatuh. Dursana Soro Minang TV sadonya, alhamdulillah sore hari ko kami langsung dari dataran Engku Putri, kantor wali kota Batam, yaitu melaporkan bagaimana situasi Engku Putri dalam rangka menyambut silaturahmi akbar masyarakat Muslim Batam bersama Ustadz Abdul Somad yang insya Allah besok 17 September tahun 2022 akan dilaksanakan. Dursana Soro Minang TV sadonya, kami dari dataran Engku Putri ingin melaporkan kepada Dursana bagaimana kesiapan panitia di dalam rangka perhelatan akbar yang mungkin ini sudah menjadi tabligh akbar yang berskala nasional yang dilakukan dan dihelat oleh teman-teman aktivis dakwah beserta seluruh komponen-komponen masyarakat Batam, untuk melaksanakan tabligh akbar tersebut. Oke, Dursana Soro Minang TV mungkin jangan liput-liput lah. Dursana Soro Minang TV, ini adalah suasana dataran Engku Putri. Adalah suasana dataran Engku Putri dalam pelaksanaan JR Gladi Resik yang dilakukan oleh panitia. Gladi Resik yang dilakukan oleh panitia, bagaimana persiapan pelaksanaan besok itu benar-benar dilakukan dan dilaksanakan secara sempurna, insya Allah tanpa ada kekurangan apapun. Dursana Soro Minang TV sadonya, kami dari dataran Engku Putri kita melihat bagaimana teman-teman panitia yang ratusan jumlahnya, seperti apa yang disampaikan oleh ketua panitia bahwasanya kepanitiaan tabligh akbar kali ini silaturahmi masyarakat Batam benar-benar kepanitiaan yang sangat-sangat besar yang membutuhkan SDM yang sampai hampir 300 panitia. Laporan dari Engku Putri, dataran Engku Putri, kita bisa melihat bagaimana kesibukan panitia dalam mengatur bagaimana besok sebuah kirap UAS dari kantor wali kota masuk ke panggung utama. Oke, Pak Donald, lupa kami laporkan kepada Dursana sadonya, arahkan lagi kamera ke panggung utama Museum Batam Raja Halihaji. Oh ya, Dursana Soro Minang TV, panggung utama ini itu adalah yang sekarang kita lihat itu adalah menjadi panggung utama Ustadz Abdul Somad memberikan ceramah bersama beberapa tokoh-tokoh VVIP atau para pejabat tokoh masyarakat Batam nanti akan duduk bersila di panggung utama tersebut. Oke, Dursana, sekarang kesibukan yang dilakukan oleh panitia adalah sepertinya seperti apa yang disampaikan oleh ketua panitia dalam podcast beliau tadi malam. Ustadz Abdul Somad mungkin diarahkan ke kantor wali kota, oke. Pandangan yang nun jauh itu adalah pintu kantor wali kota dari sisi belakang atau dari sisi dataran Engku Putri. Informasi yang kita himpun dari panitia adalah dari kantor wali kota nanti Ustadz Abdul Somad akan berjalan dengan wali kota itu sendiri dan beberapa tokoh masyarakat lainnya, yaitu dari situ tarik lurus sampai kepada panggung utama. Nah, dari sisi kanan dan sisi kiri seperti yang kita lihat sekarang, nanti akan ada pagar betis yang sebelah kiri yang mengawal, maksudnya untuk membatasi supaya jangan terjadi dorong-dorongan para pengunjung masyarakat Batam yang ingin mendengar ceramah daripada Ustadz Abdul Somad. Itu di pagar betis di sebelah kiri kami itu oleh para ibu-ibu BKMT, Badan Koordinasi Majelis Taklim Kota Batam, yang tergabung ke dalam kepanitiaan besar pelaksanaan silaturahmi akbar silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad.
Dan nanti yang di sebelah kanan kami nanti akan dikawal, di depan ibu-ibu yang berdiri sekarang akan dikawal juga oleh bapak-bapak. Mungkin dalam hal ini diperbantukan adalah dari petugas Satpol PP dan beberapa kepanitiaan lainnya. Jadi artinya adalah pada saat Ustadz Abdul Somad akan jalan dari kantor wali kota bersama beberapa tokoh pejabat, termasuk dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota Batam, itu akan diapit oleh 2 pagar betis, yang sebelah kanan nanti oleh ibu-ibu majelis taklim dan sebelah kiri adalah panitia laki-laki atau bapak-bapak yang dibantu oleh Satpol PP nantinya. Nah, baru berjalan jalan lurus menuju ke ke panggung utama. Oke, Dunsana Soro Minang TV, mari kita coba mencalik-calik Pak kameramen silakan berekspresi melihat bagaimana situasi yang ada di dataran Engku Putri. Ya, seperti biasa Dunsana Soro Minang TV, sebenarnya dataran Engku Putri ini sudah merupakan multifungsi juga bagi masyarakat Batam. Salah satunya adalah melaksanakan olahraga ya, jogging ya, jogging bersama teman, bersama keluarga, baik itu di sore hari maupun itu di pagi hari, tapi di Ahad biasanya ya, di hari Ahad. Oke, Dunsana, bagus bagus ya, mantap. Oke, Dunsana Soro Minang TV sadonya. Iya. Dunsana Soro Minang TV sadonya, sekali lagi dari dataran Engku Putri, hari ini tanggal 16 September 2022 kita melaporkan, Soro Minang TV melaporkan bagaimana gladi resik panitia di dalam rangka dalam rangka persiapan silaturahmi akbar masyarakat Kota Batam bersama Ustadz Abdul Somad besok tanggal 17 Sabtu, tepatnya di malam minggu. Dapat juga kami laporkan, ayo Dunsana kita coba-coba mencari beberapa panitia yang mungkin bisa membantu kita berbicara secara teknis. Siapa mau lo? Ya, Marijal. Oke, Dunsana Soro Minang TV, kita melihat kesibukan panitia di dalam rangka bagaimana kesuksesan acara besok itu benar-benar menjadi sebuah momen bersejarah bagi masyarakat Kota Batam dalam rangka silaturahmi akbar yang kalau tidak salah sudah mau 4 tahun ya, baru kali ini lagi ya silaturahmi akbar Ustadz Abdul Somad bersama masyarakat Muslim Kota Batam. Kita mencoba mencari-cari. Nah, Bang, sangat tegang wajah panitia Pak Rijal, apa yang terjadi terhadap persiapan ini Dunsana ya. Oke, Dunsana Soro Minang TV, sekali lagi dapat kami laporkan bagaimana kesibukan panitia, dan kita akan mencoba mencari beberapa panitia ya. Dunsana, kameramen. Nah, ini panitia dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran ya, Ilmu Al-Quran, dalam membantu bagaimana kesuksesan daripada. Boleh. Kakak boleh kita sedikit wawancara ya. Assalamualaikum. Masya Allah, alhamdulillah. Tunggu santai ya. Ya, kita tanya adik-adik gitu loh ya. Dunsana Soro Minang TV sekali lagi dapat kami laporkan. Dunsana Soro Minang TV dapat kami laporkan dari dataran Engku Putri bagaimana kesibukan panitia dalam rangka JR untuk bagaimana kesuksesan acara besok tanggal 17, yaitu silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad yang insya Allah di malam Ahadnya akan dilakukan. Oke, bersama kami adalah salah satu komponen kepanitiaan yang seperti diinformasikan pada saat podcast kemarin bersama ketua panitia,
ini adalah sebuah perhelatan masyarakat Batam. Perhelatan masyarakat Batam, maka seluruh komponen menjadi panitia dalam hal ini. Termasuk salah satu adalah ini salah satu putri warga Batam yang tergabung dalam satu kepanitiaan yang nanti kita tanya-tanya dari mana dan perannya seperti apa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Capek? Enggak, kita semangat, Pak. Semangat ya? Karena lillah. Oke. Boleh perkenalkan dengan nama? Nama saya Purwanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekupang. Sekupang ya? Iya. Oh, berarti tetangga ya. Oke, di sana saudara menanti. Siapa tadi? Purwanti. Bu Pur ya, Mbak Iya. Pur ya, Mbak Pur. Mbak Pur sebagai panitia yaitu menjadi perwakilan dari salah satu kampus ya, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya. Yang ada di Sekupang itu yang mana itu? Yang di sebelahnya Quran Center, Pak. Kita satu Oh, gedung sama oke, Quran Center. yang di Sungai Harapan ya. Iya, Yang di situ. Sungai Harapan ya. Quran Center. Bagaimana sampai Mbak Pur bisa terlibat di dalam kepanitiaan ini sehingga Mbak Pur bisa berada di sini untuk mensukseskan acara itu gitu. Baik, Awalnya seperti apa? Baik, saya jawab pertanyaan Bapak. Sebelumnya kami tergabung dalam Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa Iya, Dewan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Oke. Dari situ, DEMA itu menaungi kegiatan kami di luar. Dan dari situlah link kami dapat untuk bisa bergabung di dalam panitia akbar ini. Panitia akbar Iya. untuk silaturahmi besok. Iya, dan itu pun mencakup semua mahasiswa yang ada di Pulau Batam. Jadi intinya sekarang kepanitiaan inti melibatkan semua kampus Dan semua masyarakat. dan semua masyarakat, termasuk Mbak Pur dari Sekolah Tinggi. Iya, betul. Nah, sekarang peran apa yang bisa dari kawan-kawan termasuk dari STQ dalam rangka memperlancar kesuksesan acara itu? Baik, kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran dan Tafsir ingin mensukseskan acara ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi contoh untuk kedepannya, baik itu di luar Batam ataupun mungkin di luar daerah ini. Oke. Mbak Pur, bagaimana perasaan Mbak Pur terlepaslah dari Mbak Pur sebagai seorang yang memang terlibat dari kepanitiaan dengan adanya silaturahmi akbar masyarakat Batam Muslim bersama Ustadz Abdul Somad kali ini gitu. Maksudnya, Perasaannya bagaimana? kami perasaannya sangat senang sekali dan maksudnya itu kan di sini jalan dakwah. Jadi Ya. untuk menuju jalan dakwah itu memang harus kita girohnya itu harus ada, Pak. Harus ditumbuhkan lagi Iya. ya. Oke. Semoga kita terlibat dalam panitia ini bisa menjadi semangat untuk yang lainnya. Oke, dari STQ ya. Iya. Berapa orang yang dikirim dari kampus? Banyak, Pak, kami ada kalau kurang lebihnya ada 40-50. 40 sampai 50 orang. 40. Pak Ji. Oke. Mbak Pur, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk diwawancarai. Terakhir pertanyaannya adalah apa harapan Mbak Pur terhadap keberadaan Mbak Pur sebagai panitia dan pelaksanaan acara silaturahmi akbar ini? Kami berharap acara ini bisa membuat dakwah itu siarnya lebih bagus lagi dan ada manfaat bagi masyarakat Batam pada khususnya dan pada umumnya di luar Batam. Oke, di sana Soro Minang TV ikuti laporan dari Engku Putri dan insya Allah nanti liputan dari Soro Minang TV tetap live streaming dalam pelaksanaan UAS, pelaksanaan tabligh akbar itu. Boleh saya menghimbau, Pak? Oke, silakan. Kami menghimbau seluruh masyarakat Batam untuk ikut hadir besok pada jam 19.30 dalam menghadiri kajian Ustadz Abdul Somad. Mari ramaikan acara ini. Mari kita syiarkan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Oke, terima kasih banyak Mbak Pur, sukses ya. Semoga menjadi amal soleh ya. Insya Allah. Segala bentuk jerih payahnya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sana Soro Minang TV kita. Di sana Soro Minang TV ini adalah salah satu sebenarnya punggawa daripada SMTV ya, yang selalu berada di belakang SMTV, Bang. Amin. Abang adalah orang yang termasuk yang menjadi inti di dalam pelaksanaan acara ini.
bagaimana Abang melihat sampai detik ini persiapan demi persiapan yang dilakukan panitia sampai pelaksanaan JR ini? Oke, alhamdulillah. Kebetulan di acara ini saya sekretaris acara. Wah, Dan capek rupanya. kita pingin semua masyarakat Kota Batam itu jadi panitia acara ini. Ya. Tidak ada dari satu LSMA. Ya. Ini acara masyarakat Kota Batam. Jadi kita tidak undang, didominasi oleh satu organisasi. tidak. Kita Tidak ada undang leaders, semua, ya? kita undang semua LSM Ya. yang ada di Kota Batam untuk ikut jadi panitia. Betul. Satu LSM 3. Kayak kita undang juga Gemamina. Seluruh Ya. paguyuban dilibatkan ya. Betul. Iya. Cuma mungkin karena keterbatasan kita sebagai manusia, mungkin ada undangan yang belum sampai. Oke. Mungkin karena keterbatasan dari Ya. kita kan. Karena mayoriti panitia kita itu anak-anak mahasiswa. Mahasiswa ya. Ya, dan mereka Berarti punya melibatkan kampus. kampus-kampus kayak Poltek, kayak Stiki tadi, Poltek juga ada beberapa kampus yang terlibat dan juga seluruh Majelis Taklim Kota Batam, PKMT yang ada di Kota Batam. Oh, luar biasa. Dikomandoi oleh Bang Marjoni. Oke. Bang Marjoni Tanjung. Iya, Bang, betul. Bang, sampai detik ini adakah rintangan-rintangan di dalam rangka persiapan kita untuk hari besok? Sebagai seorang sekretaris panitia? Alhamdulillah, kalau kita berbicara rintangan segala sesuatu itu kan pasti ada. Masih ada. Tapi sampai hari ini bisa kita lewati. Bisa diatasi dengan baik. Kita bisa atasi bersama-sama dengan baik. Bagaimana Abang melihat giroh masyarakat Batam secara umum dan khususnya kepanitiaan yang cukup gemuk kali ini dengan adanya silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama UAS? Satu kata Bang, luar biasa. Luar biasa ya. Mungkin Karena udah lama SMTP bisa enggak ya? Ya, udah lama, udah 4 tahun. Udah 4 tahun enggak ya? Tapi akbar Jadi udah 4 sebuah momen dan event yang sangat-sangat ditunggu oleh masyarakat Batam ya. Iya, betul. Sehingga bahkan mengirimkan semua komponen masyarakat Batam untuk menjadi kepanitiaan itu sendiri. Iya, betul. Betul. Bang. Betul, Bang. Oi, celik-celik jauh ya sama. Betul. Jadi alhamdulillah mungkin kawan-kawan Dokter dari sini lah. SMTP bisa lihat juga kondisi yang ada di lapangan. Inilah semua panitia. Ada Oke. sekitar 400 orang. 400 orang kepanitiaan. Bagaimana acara itu berjalan dengan baik ya? Iya. Bang, boleh Abang terangkan sedikit? Coba kameramen arahkan ke barisan ibu-ibu. Sebenarnya dalam GR sekarang, bagaimana fungsi ibu-ibu yang berbaris itu bisa nggak dijelaskan sedikit, Bang? Jadi rencana kita Ya, pihak panitia ya. nanti Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad Oke. holding areanya dari Pemko. Oh, dari Pemko. gate pintu Pemko yang sebelah Iya, situ. iya betul. Oke. Nah, nanti beliau masuk ke areal gedung Astaka tempat yang kita lakukan acara yang di Ya, belakang kita betul. ini. Berarti lurus nih. Nah, ya. Ya kan? Jadi nanti ahwat dan ihwat itu kita pisah dan ibu talim ibu-ibu sebelah kiri kita Sebelah kiri kita bersih sekarang. bapak-bapak kita sebelah kanan. Oh, oke. Dan beliau itulah jalan buat beliau menuju ke panggung Astaka. Jadi ibu-ibu majelis taklim akan menjadi pagar betis. Iya, Akan insya Allah. menjadi pagar betis. Iya, Dari insya Allah. sisi bapak-bapak siapa nanti pagar betisnya, Bang? Itu dari kawan-kawan taklim yang ada di Kota Batam beserta LSM yang kita undang. Oh, Perwakilan oke. LSM yang kita Oke, undang. berarti nanti beliau berjalan di tengah, yang sebelah kanan adalah di pagar betis sama bapak-bapak dan sebelah kiri di pagar betis sama majelis taklim gitu ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu majelis Ya, taklim. ibu-ibu majelis taklim. Oke, di sana Suara Minang TV. Ini sebuah teknis yang cukup apik ya. Ya. Agak sedikit berbeda ya. Seperti kita pada saat Ustadz Abdul Somad jalan dari loading dari kantor wali kota, tentu bersama wali kota Batam dan beberapa tokoh Batam Insya ya. Allah, insya Allah. Itu mereka jalan apakah diiringi dengan berbagai macam apa namanya? Kan nggak mungkin dia jalan gini selawatan, aja. Pak. Oke, ya. Nah, kita Ya. nanti ada selawatan dan ada tim hadroh dan juga semua lampu yang ada di areal kita matikan. Kita berharap semua jemaah hidupkan lampu handphonenya, senter handphonenya. Masya Seperti itu. Allah, Dan di luar depan biasa ya. di depan panggung Astaka Ya. nanti kita siapkan tim silat untuk menyambut beliau. Sebagai salah satu prosesi adat Melayu Ya, dalam menyambut Ya. tamu kehormatan. Ya. Masya kan Allah. katanya Bang, di mana bumi dipijak di Di situ langit dijunjung. Ya, Ya. seperti itu. Masya Allah. Di sana Suara Minang TV dapat kami laporkan seperti sekretaris tadi sampaikan adalah UAS akan berjalan dari kantor wali kota lurus ke panggung utama. Astaka. Nanti akan diiringi dengan selawat
Nabi, hadroh dan segala macam. Dan mungkin di sinilah posisi silat tuh nanti ya mungkin ya. Iya, Mungkin di insya sini ya. Allah. Ya. Nanti ada prosesi penerimaan penyambutan tamu dengan budaya Melayu ya Bang ya. Iya, betul. Dengan budaya Melayu. Betul, Bang, betul. apa himbauan Abang terhadap masyarakat Batam terhadap acara ini? Harapan kami yang sangat besar buat semua masyarakat Kota Batam untuk datang beramai-ramai menghadiri acara tabligh akbar UAS yang kita laksanakan di lapangan Engku Putri, dan kita kasih himbauan agar para jemaah dari rumah itu udah mengambil wudhu Oke, itu satu tuh. karena Jadi nah, dengan kondisi jemaah yang rame ya, agak sulit pergerakan kita untuk menuju ke tempat wudhu. ke tempat duduk yang ada di sekitar Engku Putri. Iya, dan andai kata nanti di saat dia udah dapat tempat duduk dan duduknya batal, silakan panggil panitia untuk dibantu dia ke areal tempat duduk. Kita siapkan panitia 400 orang. Salah Untuk satu itulah membimbing kegunaannya. kegunaan itu ya. Salah satu itu kegunaannya. Ada apa namanya? Ada trik-trik tertentu bagi masyarakat untuk datang ke sini. Nanti kan pasti Bang, ini jalur kan akan kredit, parkir dan segala macam. Ada nggak teknis-teknis tertentu yang perlu dihimbau kepada masyarakat Batam biar dia tetap nyaman masuk ke dalam Engku Putri ini sehingga dia bisa menikmati silaturahmi bersama Ustadz Abdul Somad itu gitu. Ya, kita udah pinjam beberapa kantong parkir dengan instansi-instansi yang ada dekat sini, kantor-kantor yang ada dekat sini, Ya. dan nanti mungkin ada penutupan jalan. Oke, Dan- ada rekayasa lalu lintas dan ya. kaum muslim yang mau menghadiri, tengoklah sign yang ada yang kita bikin. Oke. Mana parkirnya, parkirlah di sana. Mungkin berjalan agak jauh sedikit untuk Demi kenyamanan ya. ya menambah pahala. Ini nambah pahala ya. Oke, Mungkin Bang. gitu aja. Ya, Pak- Bang, Pak- terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses. Amin. amin. Izin kami masih tetap akan melaporkan dari dataran Engku Putri, Siap. JR Silaturahmi Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, di sana Saudara Minang TV, tadi barusan kita sudah berdiskusi dan tanya jawab bersama sekretaris panitia. Halo. Halo manis. Halo. Cik Mik. Oke, di sana Saudara Minang TV. Aduh, gimana kabarnya? Alhamdulillah Luar biasa. Allah Akbar. ini tuh kayaknya tagline baru lah. Itu tagline apa tuh? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kalau Oke. anak-anak di sekolah kan gitu ya, apa kabarnya hari ini anak-anak? Nah jawabnya gitu. Oh, jadi gitu di sana Saudara Minang TV apa namanya dianggap oleh Budes anak-anak SD-nya tadi Maya. Oke. Penonton. Oh, penonton ya. Budes. Iya, Oke, Pak Mas. kita laporkan dari apa namanya dari dataran Engku Putri dari tadi situasi ini mungkin kita akan mencari-cari balik. Nah, apa yang kira-kira Budes ingin sampaikan ke sana mencari persiapan kini kok? Baik Pak Os, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore untuk seluruh penonton setia Minang TV. Ya. Bertemu kembali bersama saya Desmanis dan Pak Safril Yubahar, host suara Minang TV yang selalu ada di mana-mana. Dan diminta kemana-mana. Dan diminta Pada kemana-mana. sore hari ini kita berada di Engku Putri ya Pak ya. Ya. Lagi melihat persiapan untuk acara takbir akbar besok. Ya. Nah di sini kita bisa lihat banyaknya panitia. Dan satu Pak Hos, saya baru datang tadi langsung ke panitia. Ya. Jadi kan banyak yang kerja karena Ya. Batam itu kan Betul. dunia kerja. Betul. Jadi bilang Bu saya nggak bisa hadir tapi besok saya datang. Boleh Ya. nggak Titip. diajukan bed saya gitu. Ya. Nah panitia bilang tidak Tidak boleh, Nah, begitu tidak ketat boleh. ya. Ya. Begitu ketat, tidak boleh karena memang mereka itu yang dibutuhkan yang betul-betul bisa. Tapi kalau memang nggak bisa gitu nggak usah dipaksakan. Nah, gitu. Doa cukup. Nah doa Ya. cukup gitu Ya. Pak Hos. Itu yang Ya. pertama. Ya. Yang kedua kita bisa lihat kemarin saya pikir di sana Pak Hos. Oh, di panggung utama Di di panggung situ ya. utama, Betul-betul. ternyata enggak, kita di Kita pakai astaka. Astaka. Ya. Jadi berarti
Ustadz Somad dan Wali Kota mungkin dari sana datang besok gitu. Betul. Ya? Nah, itu yang disampaikan oleh sekretaris panitia dari Pak Rijal. Jadi kita bisa bayangkan Pak Host bahwa besok itu semaraknya acara itu, dan di kiri kanan sudah di ini sama ini ya, ditunggu sama ini ya. Ya. Hadroh ya. Ya, hadroh. Terus di kiri kanan dia dibagi laki-laki dan perempuan. Sebelah kanan kita sekarang itu nanti untuk yang bapak-bapak. Yang ini. Sebelah kiri kita adalah untuk ibu-ibu. Jadi nggak usah takut ibu-ibu yang udah ambil uduk dari rumah langsung ambil posisi. Ya. Kita nggak akan bersentuhan Betul. dengan laki-laki ya. Jadi boleh datang sebelum maghrib itu udah posisinya ambil uduk. Nanti kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah di sini. Ya. Kemudian langsung dengarkan tausiah, dan juga selain dari hiburan dari hadroh seperti ini. Ya. Gitu. Besok hiburan Islami gitu. Betul. Nah, Jadi sebenarnya antara maghrib dengan isya itu ada hiburan. iya. Nah, itu dia. Diisi oleh Hiburan yang bernuansa Islami gitu. Jadi Pak Host, dan momen ini kan sangat susah nih. Ya. Kita jadwal ke Kepri aja belum cuma kasih 2 kali dalam 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi sayang untuk Dunsana Minang TV, untuk Dunsana semua, untuk warga Batam semua. Betul. Sayang kalau dilewatkan, Ya. sayang kalau tidak hadir ke Engku Putri ya. Benar. Karena ini termasuk salah satu melangkahkan kaki ke sini itu dihitung pahala. bagian daripada jihad. Karena kan cari ilmu. Cari ilmu. Kita cari ilmu ya. Ilmu. Bertemu dengan sang guru Tuan yang guru ya, Tuan Guru, Tuan Guru. Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad, ya kan? Yang disingkat UAS, orang kenalnya UAS. UAS. Ustadz Somad. Nah, Pak UAS, jadi kita himbau kembali kepada seluruh warga Batam, khususnya warga Batam dan mungkin yang di Kepri, yang ada di Kepri yang mau hadir ya, karena beliau besok akan memberikan ilmu kepada kita semua di sini, yang mana waktu beliau itu cuma beberapa jam bisa bersama kita. Betul. Nah, dan itu cuma 2 kali dalam 1 tahun. Ya mungkin bisa jadi tahun depan entah bisa atau tidak lagi. Betul. Karena kalau corona udah enggak lagi pasti banyak yang minta. Betul. Ya. Nah, Satu, dan yang begini, hari ini kalau nggak salah beliau lagi di Natuna ya. Iya, Berangkatnya betul. Hari ini ke Natuna. di Natuna. Besok pagi baru ke Batam, ya kan? Ada satu acara lagi, baru nanti malamnya silaturahmi akbar bersama masyarakat Kota Batam. Habis itu besoknya udah berangkat lagi. ke Jadi Pekanbaru. jadi Bu Des, kita minta juga kepada Dunsana Soro Minang TV supaya Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dikenal dengan UAS tetap sehat ya Bu Des ya. Amin. Ya kan? Tetap beliau itu mempunyai fisik yang prima. Iya. Karena begitu padatnya jadwal beliau di dalam rangka selalu berkomitmen di dalam dakwah jalan Allah itu sendiri ya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Rena. Mudah-mudahan beliau tetap sehat bersama keluarga dan bersama semua sahabat-sahabat UAS yang selalu berkonsentrasi berhikmat bersama Ustadz Abdul Somad di wilayah masing-masing. Ya. Dan makanya kita tak bosan-bosan ya Pak menghimbau untuk masyarakat Kota Batam besok jangan lupa hadir pada tanggal 17 September ya. Kalau acaranya mulainya 19.30 tapi kita himbau sebelum maghrib. Kalau datang waktu maghrib, wak pastikan mencari tempat parkir susah. Posisi wak mungkin lah di ujung situ di belakang. Betul. Bisa jadi di terasnya Pemko. Betul, bisa jadi di terasnya Pemko. Mungkin sekali lagi Bapak kamera kesibukan masing-masing panitia ya Bu Des ya. Siapa kira-kira yang bisa kita tanya-tanya dari ada Dokter Ririn. Mana Dokter Ririn ini mana hilang saya? Ada Dunsana Soro Minang TV. perwakilan dari paguyuban kita dari KPK, dari kota. Kemudian dari IKTD, dari BIP, Barisan Indonesia Peduli. Ketua panitia. Ini banyak mahasiswa. Ya, ini tadi sudah kita tanya. Ini mahasiswa dari STIKI, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Oke, Haji Indra, kok enggak sibuk ya? Waktu coba mendekati beliau podcast nanti malam kan dengan beliau. Oke, Dunsana. Malam. Ya. Ini dari Oke, Dunsana Soro Minang TV, kita coba bertanya-tanya kepada panitia silaturahmi akbar
dalam rangka persiapan bagaimana acara silaturahmi akbar itu besok bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum Pak Haji, bisa izin wawancara sebentar sebagai panitia? Masya Allah. Saya? Pak Has, Ya. kita wawancara Ketua Konsumsi, Ah. Ibu Polda, Polisi Dapur. Ya, wah coba ya Pak Haji dulu, sebentar Oke. ya, wah. Izin Pak Haji. Siap. Dua posisi. Itu nak. Aris. Aris, oke. Di sana Saudara Minang TV kita coba bertanya-tanya kepada Haji Indra sebagai salah satu tokoh sentral di dalam rangka silaturahmi akbar UAS bersama masyarakat Kota Batam di Dataran Engku Putri pada saat kita JR sekarang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Kabar sehat? Alhamdulillah. Masya Bikhair. Allah. Masya Allah, luar biasa. Di sana Saudara Minang TV, Haji Indra Pajarao, nama keren beliau adalah salah satu warga Batam asal Sumatera Barat yang sangat konsen di dalam aktivis dakwah dan sosial, baik di Kota Batam maupun dari kampung halaman Bang. Siap. Bang Haji, bagaimana Bang Haji melihat antusias teman-teman dari segala komponen masyarakat Kota Batam dalam rangka mensukseskan silaturahmi akbar bersama Ustadz Abdul Somad ini? Ya, alhamdulillah. Luar biasa memang, tapi kata kuncinya UAS. UAS. Iya, Ya. karena UAS yang datang seluruh antusias jadinya. Ya. Kalau Sapril Ustadznya lu nanti lah. Oke. Apalagi sekarang di Batam sedang banyak ustadz-ustadz luar Batam yang datang ya dari Jakarta, ya dari khususnya dari Jakarta dan Betul, Pulau ya. Jawa. Nasional lah. Ya, iya. Hmm. Tapi motivasi mereka kan cari dana. Oh, oke. Cari dana untuk pondok tahfiz, Ya, cari ya, ya. dana untuk wakaf Quran Ya, dan ya. sebagainya. Lagi rame. Ya. Tapi dengan hadirnya UAS tidak menyurutkan semangat umat Islam Kota, Kota Batam secara umum. Iya, secara umum hal itu bisa kita lihat dari antusiasme panitia sendiri. Adik-adik mahasiswa, ibu-ibu majelis taklim ya. Luar biasa. Komponen-komponen masyarakat lain. Iya, paguyuban ya. Dan saya optimis Tabligh Akbar 2022 ini insya Allah kalau cuaca Mengizinkan Allah Allah berikan izinkan. cuaca yang Ya. bersahabat, Ya. insya Allah akan jauh lebih baik dibanding 2018 yang lalu. Oke. Waktu itu juga sudah termasuk bagus Ya. dan luar biasa Luar juga biasa. memang. Awak masih ingat awak duduk di panggung itu dari Iya. jauh menjelik UAS lah. Iya Waktu betul. itu ketek tuh. Masya Allah. Jadi sangat luar biasa Pak sangat Haji. luar biasa dan insya Allah kita optimis. Makanya kita pesankan sama kawan-kawan panitia, ayo kita perbanyak doa Ya. supaya Allah mudah dan lancarkan, supaya Allah beri kita cuaca yang bersahabat, ya. Benar-benar. Dan Allah jauhkan kita dari persoalan-persoalan. Zero accident. Amin, amin ya Allah. Per hari ini, mulai dari awal Pak Haji mengawal sebagai salah seorang aktivis dakwah di Kota Batam. Pak Haji termasuk orang yang dituakan lah oleh teman-teman dan adik-adik para aktivis ini. Insya Allah. Kalau ibarat orang, kalau kita rankskan itu 1 sampai 100 per hari ini, posisi kesiapan kawan adik-adik panitia di mana posisi gini? Insya Allah sudah 95%. Berarti tinggal hari H Iya, saja lah hari ya, H. 5% ya. Nah, yang 5% besok itu kita finishkan. Ya. Tetapi sebelum kita bubar kita akan ngumpul semua dulu general meeting. Betul. Ya. Nanti di situ akan baru langsung to the point nanti si A, si B dan segala macam. Ya. Sehingga besok kita tinggal action aja lagi. Oke. Insya Allah. Kita berdoa masyarakat Batam, mari kita doakan Ya. bersama-sama supaya acara silaturahmi akbar masyarakat Muslim Batam bersama Ustadz Abdul Somad Amin. itu dari segala sisi benar-benar Amin. sukses. Amin, amin ya Hendaknya, Allah. Amin ya kan? Allah. Pak Haji, Siap. Pak Haji adalah yang kita tahu selama ini paling sering berhikmat terhadap ulama jika sampai ke Batam.
Pertanyaannya adalah untuk menghadirkan UAS dan melakukan hal yang sebesar ini, panitia kan butuh dana besar tuh. Bisa bocorin sedikit nah. Nah itu tuh penting juga. Terus nanti kan pasti kita akan ada himbauan untuk memberikan infak yang terbaik. Adakah tujuan lain jika infak itu diberikan kepada pihak-pihak tertentu, masyarakat, fakir miskin dan segala macam? Gitu. Belajar dari event-event tabligh akbar yang dibuat di daerah-daerah lain. Setiap infak yang kita jalankan, insya Allah hasilnya sangat spektakuler. Oh, insya Allah. Ya, jadi itulah dasar kita sehingga kita tidak ragu, pusing-pusing, betul, ya mikirin dana yang akan kita keluarkan untuk dan segala macam. Apalagi kita bekerja ini kan lillahi ta'ala. Yakinlah kalau kita kerja ikhlas, Allah akan mudahkan. Amin, amin, amin. Dan itu harus kita yakini. Dan seandainya nanti dalam rekrutmen infak nanti ada bersisa, lagi-lagi kita akan berikan kepada umat, dikembalikan kepada umat melalui infak beras. Lembaga tertentu lah ya. Paskhas namanya. Paskhas ya. Iya. Jadi artinya adalah pada saat para pengunjung masyarakat Batam yang hadir pada saat tabligh akbar besok, dia berikan infak terbaik. Jujur itu semuanya murni untuk amal ibadah bagi si yang berinfak itu ya. Dan yakinlah seberapa besar pun rezeki yang kita sisihkan untuk karung infak itu, Allah pasti akan ganti berlipat ganda. Allah luar biasa. Makin besar kita sisihkan, maka balasannya makin besar juga dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Yakin, Pak Haji, terima kasih banyak. Kami Soro Minang TV sangat berbangga dan berbahagia bisa berbincang-bincang dengan Pak Haji Indra di dalam rangka persiapan acara dalam rangka JR hari ini untuk persiapan supaya besok benar-benar berjalan dengan baik. Terima kasih, sukses. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah, luar biasa. Jangan lupa beko malam. Kisi-kisi beko kita biasa lagi ngopi ya. Oke. Di sana Suara Minang TV sadonya. Ya Pak Haji ya. Di sana Suara Minang TV sadonya kita akhiri laporan kita dari Dataran Engku Putri bersama panitia yang sekarang lagi melakukan gladi resik bagaimana silaturahmi akbar besok bersama Ustadz Abdul Somad bisa berjalan dengan baik. Oke, di sana Suara Minang TV sadonya berkali-kali kami sampaikan khusus warga Batam yang bisa melihat dan mendengar siaran kami, ayo ramaikanlah silaturahmi akbar bersama Ustadz Abdul Somad besok. Maka ikutilah beberapa trik yang disampaikan oleh panitia. Yang pertama, datanglah lebih awal jauh sebelum maghrib. Artinya adalah kita sholat berjamaah bersama di maghrib di Dataran Engku Putri. Nah, diminta dari rumah sudah melakukan atau mensucikan diri dengan berwuduk sehingga pada saat maghrib itu kita sudah bisa melakukan sholat langsung tanpa mencari tempat wuduk yang lainnya, karena diyakini akan ribuan masyarakat Batam yang tumpah ruah di Dataran Engku Putri. Nusana Suara Minang TV sadonya lanjut diminta oleh panitia kita membawa air mineral botolan yang tujuannya bukan hanya untuk sekedar minum, tapi itu adalah bertujuan bagaimana nanti jika Dunsana Suara Minang TV batal wuduk pada saat menghadapi sholat isya berjamaah, itu bisa mengambil wuduk di tempat bersama air botolan yang telah disiapkan. Tip berikutnya adalah datanglah lebih awal supaya mendapatkan tempat parkir yang baik dan supaya dapat posisi yang terbaik untuk melihat bagaimana seorang ulama besar Indonesia yaitu Ustadz Abdul Somad untuk memberikan ceramah bersama kita semua. Oke, Budes. Oke, Pak Hos. Ya. Mau dilanjut lagi briefing Bapak-bapak. Oke, kita lihat. Bagian Bapak-bapak. Ya. Kita lihat di sana Suara Minang TV kita lihat sebentar. Ini bagian Bapak-bapak. Tadi ibu-ibu udah selesai. Ya, ini bagian yang Bapak-bapak. Jadi yang nggak hadir panitia besok lihat ini.
beberapa orang. Pertama saya sampaikan yang terkait dengan panitia. Itu bisa dilihat ketua panitia lagi Masuk ke berorasi. dalam sorot. Dari masing-masing organisasi Ketua panitia lagi berorasi. Ya. Sorot lah. LSM ataupun kelompok masing-masing. Nah, karena melihat antusiasnya Oke, di sana Soro Minang TV sekarang lagi briefing kepanitiaan umum sebelum berakhir gladi resik silaturahmi akbar Ustadz Abdul Somad bersama masyarakat Batam. Sekarang Ketua Panitia Bapak Ilyas Karta lagi Berorasi. lagi memberikan arahan kepada seluruh panitia yang berasal dari berbagai komponen masyarakat Iya. Kota Batam ya. untuk membantu acara kita ini berapa orang yang dicatat oleh Sekjen. Pertama, tugas kita hanya dua, Bapak-Bapak. Ya, kita sederhanakan saja pikiran kita. Kalau yang lebih-lebihnya sudah ada yang kental. Masalah sistem, masalah listrik, masalah lighting dan lain-lain itu sudah dikental oleh Pak Idris, Pak Jakman Tarif, beserta kawan-kawan. Itu mereka sudah bekerja dari 2 minggu yang lalu. Dan kita belum pikirkan hal itu karena sudah ada tim yang mengurus. Yang kita pikirkan apa? Bagaimana supaya skenario yang akan kita buat ini berhasil. Ya. Jadi masyarakat sekali lagi, skenario-nya adalah kita Ustadz itu akan berjalan jarak jauh itu dari kantor wali kota sampai Atau diantar ke beliau Cina. kita mohon maaf ke Bang Edi, makanya saya Ya, itu punya pasang C. Punya pasang C. Tugas pertama adalah kita membuat standar betis. Jangan dibayangkan ini adalah sebagai arah proyek orang yang Tadi lari-lari. Ini para katanya penonton setia Minang TV ini adalah emak-emak Ibu Polda, bukan mama, ibu Polda. Saya tanya apa Ibu Polda itu, ternyata polisi dapur. Jadi nggak tersorot kan, karena nyorot ke sana, tapi suaranya kedengaran. dari hal itu. Kita ingin menciptakan hal Jadi yang nggak bisa bersama dilihat ini dengan mama yang para jemblowers. kita datang itu tidak kredit, tetapi ramai gitu. Gitu ya. Jadi kita ramai tapi tidak kredit. Kita akan menyaksikan perjalanan antara ulama dan umara dan itu disaksikan oleh masyarakat Batam kiri dan kanan. Nanti begitu Ustadz datang, kita mainkan lampu HP masing-masing. Itu nanti ada MC yang mengatur. Yang mengatur itu semua ada Bang Nur namanya. Kalau udah hadir belum ya? Bang Nur yang menyusun sesi acara dia nanti. Nanti akan ada MC 3, MC utama dan yang 2 adalah MC yang akan mengarahkan seluruh jamaah apa yang akan dilakukan. Seperti apa nanti mekanismenya. Nanti kita tinggal ikut aja. Jadi tugas-tugas dari bapak-bapak ada 2. Pertama tadi membentuk jalur itu. Kedua, ada sekitar masing-masing pintu itu mungkin ada 10 orang. 10 orang cewek, 10 orang cowok. Tujuannya apa? Untuk mengarahkan jamaah yang datang. Mengarahkan yang perempuan ke arah sini, yang laki-laki ke arah sini. 2 tugas itu sebenarnya yang perlu kita jalankan. Ini memang sepele, tetapi Air minum di pintu masuk. ya itu penting. Nampaknya sepele gitu, tapi penting sekali. Kenapa? Karena ketika orang sudah rame, ini banyak hal-hal yang tidak kita duga akan terjadi. Nah, itulah gunanya kami minta tolong kita semua ini panitia mensukseskan agar tidak ada gesekan-gesekan. Tidak ada mungkin nanti ada orang yang ingin ke tengah. Kita mengasih tahunya dengan santun dan lembut. Jangan marah-marah gitu, karena kita dakwah ya. Jadi gimana supaya kita bisa jamaah nyaman, kita nyaman, konsep kita berjalan gitu. Nah, itu mungkin tugas kita masing-masing. Baik, untuk JR saya anggap sudah selesai karena tadi sudah dilakukan oleh ibu-ibu. Nah, ibu-ibu tadi itu saya hitung. Total semua ada 95 orang. Ya, yang 95 itu tidak mencukupi sampai ke sana. Jadi saya minta dari Satpol PP nanti sekitar 30 orang karena saya kirim surat, Satpol PP akan mengirimkan personel 200 orang. 30 orang itu untuk tambahan membantu ibu-ibu, khusus Satpol PP yang perempuan. Dan ada beberapa orang mahasiswa juga nanti yang akan membantu. Akhirnya kami hitung tadi sekitar 150-an orang maksimum sudah bisa sampai ke ujung sana.
Nah, inilah kita lakukan nanti. Bapak-bapak sekarang ada berapa? Kalau nggak cukup segitu, baru kita minta misalnya dari mana bang? Bang Safrijal mungkin dia bawa nanti 30 personil. Dicatat, berarti cukup gitu. Jadi nanti begitu hari H besok, jam 4 itu, pada asar itu kita sudah kumpul, sudah bisa mengarahkan langsung. Nah, kira-kira nanti kekurangan yang sekarang untuk mencapai barisan itu bisa kita tutupi dari anggota yang nggak datang. Tetapi mohon maaf, bed panitia tidak ada lagi. Jadi nggak mesti harus yang punya bed yang ada di situ, ya. Karena bed ini satu biji lumayan mahal harganya. Kita sudah cetak 360. Tadi ibu-ibu kenapa dapat semua? Karena itu perwakilan dari 1.300 majelis taklim. Mereka mengirimkan beberapa orang perwakilannya, dan ada beberapa majelis taklim yang tidak hadir juga. Jadi makanya tadi cuma ada 95 orang. Nah, saya rasa sekarang yang laki-laki lebih banyak ya. Atau boleh mungkin kita ngitung ya, Bada. Jadi kita anggap yang sekarang ini adalah yang di barisan utama ya, barisan utama membatas tempat lewatnya Ustadz. Kita anggap itu dulu. Kalau berlebih, nanti yang lain itu yang akan mengisi di pintu-pintu, mengarahkan jamaah. Ya, untuk konsumsi sudah ada timnya. Nanti dia akan membagikan. Untuk teknisnya air minum nanti Pak Haji Indra yang atur di daerah mana nanti beliau ada titik-titiknya. Nanti MC yang akan menyampaikan di panggung nanti. Di mana titik-titik air minum, di mana titik-titik toiletnya, di mana titik-titik kesehatannya semua nanti MC. Khusus air minum, koordinatornya beliau Pak Haji kita yang sudah menggerakkan massa nih. Alhamdulillah sekarang sudah berapa Pak Haji? 210 dus, Masya Allah. Nah, itu yang kita bisa harapkan ada bantuan-bantuan donasi dari kawan-kawan. Terus terakhir, untuk area ring 1, saya sudah berkoordinasi dengan Andika. Mana Andika? Datang belum? Oh ya, karena dari situ sampai di ujung sini nanti Ustadz akan disambut oleh silat Melayu. Ya, itu dikoordinir oleh beliau, dan memang di ring 1 ini brikadenya itu oleh orang-orang yang menggunakan busana Melayu dan bertanjak. Kira-kira berapa orang itu nanti koordinasi dengan Akbar, karena kita akan menutupi area yang kosong ini saja, karena barikade kita itu sampai ke jalan turunan itu. Ya, tolong disiapkan anggota untuk buat barisan itu. Teknis acaranya nanti, musiknya dan lain-lain koordinasi dengan Bang Nur. Ya, dia yang handle semua itu. Nah, untuk memastikan jumlah kita sekarang nih, saya minta mungkin kita berhitung dari sini. Yang Bapak nggak ikut, Bapak ketua humas, jangan. Mungkin dari sini berhitung 1, 2, 3 sampai ke sana, Pak. Kita mulai, Pak. Boleh? Kuat sedikit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Tar. Mungkin dibikin satu baris, jangan berdepet karena kita akan berhitung, Pak. Tadi sampai di mana? 19 ya? 20. Ulang aja. Ulang. Kita ulang ya. Jangan sampai ada ulangan lagi, stres kita nanti. Tawaf. Ya. Tawaf. Dari sini ya? Oke, kita ulang dari sini karena di sini gagal. Kita mulai dari apa jangan? Dari sini. Hah? Ada permintaan dari Ustadz. Ini waktu yang Ustazah berdoa untuk besok biar nggak hujan. Mohon dibimbing sebentar aja Pak, 5 menit doanya. Nah ini mau. Oke, ada permintaan dari Ustadz. Sebelum kita berhitung, jam sekarang adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa agar besok cuaca mendukung kegiatan kita. Untuk itu mungkin kita berdoa sebentar, nggak lama, akan dipimpin oleh Pak Haji Indra. Ustaz Yazid aja, Ustaz Yazid. Oh, Ustaz Yazid ya? Oke. Intinya doa kita bagaimana supaya cuaca besok bersahabat. Itu permintaan dari Ustaz. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina di saat waktu-waktu mustajab Hadirin bapak-bapak, pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana besok acara bisa berjalan dengan baik dan cuaca sangat mendukung. sebagaimana permintaan daripada Kita ikutin ketua doa barisan bersama. kita, marilah kita sama-sama menundukkan kepala, mengangkat kedua tangan kita, berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita besok yaitu untuk menyambut yaitu tamu yang sangat mulia
Bapak Ustadz Abdul Somad sampai di tengah kita di Batam. Mudah-mudahan beliau datang keadaan sehat, kuat, diberikan kepada kita dan beliau keberkahan, baik daripada keberkahan ilmu, umur, rezeki dan keluarga. Khususan ala hafizallahu alaina hadzal jamaah yang ya Allah berikanlah kepada kami yang hadir di majelis ini untuk memakmurkan, menghidupkan kota Batam menjadi bandar dunia madani. Berikan kepada kami keikhlasan, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami keistiqomahan, berikan kepada kami ya Allah kemudahan dari segala arah. Bi barakati ummul Quran, hafizallahu alaina hadzal jamaah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سير الحر المحجلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين Allahumma ansur man nasraddin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolong agamamu. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur man nasraddin. Waqsul man khasalal muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma azil rahmata wal maghfirah wasihah wal quwwah wal afiyah wassalamah wal hidayah wat taufiq wal ridha fi hadhihi الجماعة اللهم يسر أمورنا يا الله أمورنا أمورا في الدنيا والآخرة ولا تعسر أمورنا يا الله أمورا في الدنيا والآخرة يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, dengan niat kami yang berusaha untuk tulus dan ikhlas ya Allah di dalam majelis ini untuk berusaha mengabdi kepada hamba-hambamu khususnya di kota Batam. Ya Allah, besok kami akan mendatangkan ustadz kami di majelis ta'lim ini, di Engku Putri ini untuk mendengarkan ilmu nasihat dari beliau. Ya Allah, mudahkanlah usaha kami, mudahkanlah perjalanan kami, mudahkanlah urusan kami untuk menyambut hamba-Mu yang kami muliakan. Ya Allah, muliakan kami bersamanya di hadapan-Mu. Ya Allah, wala tu'assir umurana ya Allah, umurun fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jangan sulitkan kami, jangan persusah kami, jangan berikan kendala yang membuat kami susah dan payah ya Allah dalam melaksanakan usaha kami besok untuk menyambut tamu-Mu yang sangat mulia ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika ansabna wa ilaikal masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan besok tidak ada kendala sesuatu apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, untuk melanjutkan tadi kita hitung dari sini. Anda sudah tahu kekuatan kita untuk bodong berapa kekurangannya? Udi, ada di sini. keluar. Keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 1
Somad untuk dari pihak laki-laki yang dibariskan dari pintu kantor wali kota menuju Astaka atau panggung utama. Ujung 2, ujung 3, ujung 4.
Siapa yang lebih berhitung? Udah kita tutup, udah jam 6. Roda 4. Udah. Berarti kita masih banyak kurang sama Bapak. 78 kebutuhan kita 140. 148 berapa? Udah. Kita mohon perwakilan. Dah. Oke, dan sanak Saudara Minang TV, Budes dari Dataran Engku Putri. Kita sudah melaporkan seluruh kegiatan persiapan untuk acara tabligh akbar besok sampai ke penutupan doa. Dengan harapan mengakhiri laporan kami dalam rangka JR silaturahmi akbar masyarakat Batam bersama Ustadz Abdul Somad langsung dari Dataran Engku Putri Batam Center. Budes. Ya, dan Sanak Minang TV jangan lupa besok ya, jangan lupa sekali lagi kami himbau jangan lupa hadir di Engku Putri besok sebelum sholat maghrib ya, sebelum sholat maghrib dengan sudah mengambil uduk dari rumah. Kita akan melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di sini. Jika seandainya uduk batal, bawa botolan 1 botol dan bisa beruduk di tempat. Iya, Ya. Gitu perintahnya. Iya, iya. Nah, jadi buat ibu-ibu atau bapak ya, tapi panitia juga menyediakan sangat banyak ya air. Karena panitia membuka donasi. Betul. Yang ingin menyumbangkan 1 dus aqua itu dengan 30.000 boleh transfer, boleh mau nyumbang 1 dus, 2 dus, 3 dus ya Pak ya. Boleh menghubungi SMTV juga boleh, panitia langsung juga boleh bagi bapak ibu yang ingin berinfak 1 dus aqua. Gitu. Untuk bagaimana semua jemaah dan semua masyarakat Kota Batam yang tumpah ruah di Engku Putri bisa terakomodasi, tidak ada yang kehausan, tidak ada kehausan dan bisa melaksanakan wuduk ulang lagi jika seandainya wuduknya batal. Iya, oke, baik di Sanak Minang TV sesaat lagi kita akan memasuki sholat maghrib. Jadi kami mohon pamit undur diri dulu. Jadi untuk masyarakat Kota Batam tidak bosan-bosannya kami menghimbau ya, tidak bosan-bosannya untuk hadir besok jam 17 lah, jam 17 sore. 17. Dan jangan lupa nanti malam podcast khusus kita bersama salah satu warga Batam asal Sumatera Barat bersama yaitu Bapak Haji Indra Pajarau ya. Iya, beliau juga salah satu yang punya rumah Tafis ya. Iya, rumah Tafis di Pasaman. Kemudian dia juga kalau nggak salah dulu ketuanya dua sebelumnya punya rental dan segala macam. Iya, dan beliau juga salah satu panitia di tabligh akbar ini. Oke, dosana Saudara Minang TV sadonya, mohon maaf dari awal sampai akhir. Kita undur diri, jika ada yang salah kita minta maaf. Kita akhiri dengan Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.